Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tiang pelunggum pada sida Allah Subhanahu wa taala. Samasih jariat jari dengan beriman. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfaz ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jadi salat tahiyatul masjid bisa diganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tatkala kita masuk ke masjid, tidak ada tempat atau ada tempat tapi keadaan tidak memungkinkan, maka boleh kita ganti dengan membaca tasbih yang tadi atau membaca al-baqiyatus shalihat. Demikian juga tasbih atau al-baqiyatus shalihat bisa menggantikan posisi daripada doa iftitah. Berapa banyak jamaah kita, berapa banyak orang beriman tidak menghafal doa iftitah tatkala mereka salat. Tidak hafal kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak hafal, tidak jadi masalah. Tidak hafal kabirong, tidak hafal doa iftitah, bisa diganti dengan tasbih yang tadi. Allahu Akbar. Langsung baca tasbihnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bisa menjadi pengganti doa iftitah. Demikian juga bisa menjadi pengganti sunnat tahiyatul masjid. Memang tetap lebih afdal kita solat sunnat tahiyatul masjid. Memang tetap lebih bagus doa iftitah. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu bisa kita amalkan ini. Tatkala kita masuk masjid, orang semua sudah menuna, orang semua sudah duduk mengaji. Tatkala kita masuk masjid tidak ada lokasi untuk menunaikannya, silahkan bisa diganti dengan membaca tasbih yang tadi. Demikian juga bagi yang tidak hafal doa iftitah, silahkan. Itulah sebagai penggantinya. Demikian juga banyak jamaah kita, banyak orang beriman yang tidak menghafal kunut. Dia sangka, dia kira tidak kunut waktu solat subuh, lalu solatnya tidak sah. Tidak demikian. Sekalipun kita tidak kunut dalam keadaan sengaja, tetap solat subuh itu sah. Cuman kurang afdal karena meninggalkan sunnah menurut mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ahsanar ridha. Jadi bagi yang tidak hafal qunut bukan sebagai halangan untuk tidak solat subuh. Silakan solat subuh, tinggalkan qunut, tidak apa-apa. Andaikan juga ada orang hafal qunut lalu dia tidak qunut, tetap solatnya juga sah. Cuma nanti disunatkan menunaikan sujud sahwi. Nah, jadi bagi pelungguh-pelungguh yang tidak hafal qunut bisa diganti dengan doa yang lain. Seperti Rabbi ghafirli wali walidayya, bisa. Rabbi ghafirli wali jami'il muslimin, bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, juga bisa. Barulah diakhiri ditambah dengan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa. Sederhana sekali. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan solat 5 waktu. Silahkan lakukan
tunaikan solat 5 waktu sesuai keilmuan pelungguh-pelungguh sami masing-masing. Yang tidak hafal doa iftitah, silahkan ganti dengan tasbih yang tadi. Yang tidak hafal kunut, silahkan ganti dengan doa yang tadi. Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbi ghafirli wali jami'il muslimin. Barulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu juga sah. Nah, inilah penjelasan. Mudah-mudahan penjelasan pengajian ini bisa menambah wawasan, bisa memberikan kemudahan bagi jamaah, bagi warga, wargi, bagi saudara-saudari kami dimanapun kalian berada. Sehingga dengan penjelasan kemudahan yang gampang tadi, tidak ada alasan bagi kalian, tidak ada alasan bagi kita orang-orang beriman untuk meninggalkan yang namanya salat 5 waktu. I'mal bidunyaka biqadri maqamika fiha, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sesuai makam kalian. Itu wasiat. Itu nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal solat, kita tunaikan solat sesuai dengan keilmuan kita. Kita baca Al-Quran sesuai dengan kepasihan keilmuan kita. Tidak mungkinlah kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan solat pas percis sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Kita paling bisa meniru Nabi 4 rakaatnya. Kehusukan tidak bisa kita tiru Nabi. Kepasihan bacaan tidak bisa kita tiru Nabi. Makanya Nabi sudah menasihati kita. I'mal, lakukan. Di duniaka, di duniamu. Biqadri maqamika fiha. Sesuai dengan makam kita masing-masing. Sesuai dengan kadar keilmuan kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan bagi saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Memang Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita, memerintahkan kita. Dalam semua perintahnya ada saja kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang tidak mampu menggunakan air tatkala berwudu, ada kemudahan, bisa menggunakan tayamum. Bagi yang tidak mampu solat berdiri, silahkan bisa duduk di atas kursi. Tidak bisa duduk di atas kursi, silahkan terlentang. Bagi yang tidak mampu menunaikan puasa Ramadan di bulan Ramadan, silahkan nanti qada dia setelah puasa Ramadan. Bagi yang tidak mampu haji dan umrah, silahkan digratiskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keringanan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu misalnya mengeluarkan zakat, silahkan menjadi penerima zakat. Tidak mampu mengeluarkan zakat, ya silahkan kita bersedekah. Itu gampang sekali. Ringan sekali agama kita ini. Sekarang kembali kepada kemauan dan keinginan beserta keimanan kita sebagai orang yang beriman. Man azima faqad wudi'as sabil, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa yang punya keinginan, Allah sudah membukakan jalan baginya. Man azima faqad wudi'as sabil. Kita sudah dibukakan jalan. Kita sudah diberikan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada keinginan. Keinginan ada, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan jalan untuk menempuh, meraih apa yang kita inginkan. Tapi sekalipun jalan ada, tapi keinginan tidak ada, tidak mungkin kita akan sampai kepada tujuan. Kuncinya adalah keinginan. Pantas Imam Abul Hasan As-Sazili rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Al-himmatul aliyatu hiyasmullahil a'zam. Keinginan yang tinggi, keinginan yang sungguh-sungguh, keinginan yang benar-benar, itulah yang namanya Ismullahil a'zam. Maksudnya, apabila keinginan itu benar-benar, apabila keinginan kita sidqun, jujur, benar-benar, niscaya kita akan sampai kepada tujuan. Niscaya kita akan diberikan apa yang kita inginkan. Demikian juga jika memang benar-benar kita ingin menunaikan ibadah, banyak jalannya, kita bertanya. Bahkan kita sudah diberikan keringanan-keringanan oleh Allah, keringanan-keringanan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
kita musafir dalam keadaan susah, letih dan lesu, kita diberikan keringanan, boleh kita menjamaknya, boleh kita mengkasarnya. Bagi ibu-ibu yang baru selesai melahirkan, digratiskan sholat maksimal paling lama 60 hari atau 2 bulan. Biasanya 40 sampai 44 hari. Diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keringanan-keringanan itulah merupakan wujud nyata kasih sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Dari itulah mari kita berupaya, mari kita berbuat, mari kita tunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi jangan salah. Ada sebagian jamaah, ada sebagian warga mengatakan bahwa bagaimana kalau kita waktu begabah, waktu panen misalnya tidak mampu untuk kita menunaikan puasa Ramadan. Bagaimana itu? Ya, sederhananya kami jawab bahwa kenapa puasa Ramadan kalian tidak mampu, sementara untuk panen di sawah dalam keadaan panas luar biasa kok mampu? Ini kan tidak masuk akal ini. Kerja di sawah sehari dari pagi sampai sore, siap memikul bahan barang yang berat, dia kuat, tapi hanya menahan lapar dan dahaga dia tidak kuat. Tentu ini tidak bisa dijadikan dalil hadis nasihat daripada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan pengajian kita pada kesempatan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.